Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Riyadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server di Windows Server. Oke, bagi Anda yang sudah pernah belajar tentang networking atau komputer networking atau berkecimpung di dunia networking, pasti tahu yang namanya DHCP server ya. DHCP server itu tugasnya adalah mendistribusikan IP address, range IP address tertentu kepada semua perangkat komputer yang berada di satu jaringan. Jadi kalau di perusahaan besar, apabila ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan komputer, baik itu server maupun klien atau printer, ya itu pasti ada IP address-nya. Nah, dengan DHCP server kita dapat meng-assign IP address tertentu kepada semua perangkat yang ada, sehingga semua dapat terhubung ke jaringan komputer. Oke, sedangkan di tutorial kali ini kita akan praktek bagaimana cara meng-assign scope IP address tertentu, kemudian membuat multiple DHCP scope, kemudian DHCP reservation. Ya, sebelum mulai praktek kita jalankan VirtualBox, tapi ada sesuatu yang harus kita konfigur, yakni bagian networknya. Kita tidak akan menggunakan VirtualBox host only adapter, kita akan menggunakan NAT. Karena kita akan membuat sebuah switch, nah seperti ini. Nah ini kita akan simulasinya, kita akan menggunakan sebuah network switch dari VirtualBox, tapi tanpa DHCP server, karena ada salah satu server di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai DHCP server, yakni JKT Server 1 yang akan difungsikan sebagai DHCP server. Jadi kita akan gunakan switch dari VirtualBox yang tidak menggunakan DHCP server. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita buat sebuah switch dulu. Klik file, terus preference di bagian network. Nah, ini ada net network. Net network ini semacam switch, yaitu jaringan komputer yang memiliki DHCP server. Kalau kita pilih si net network, kemudian double klik, nah di sini kan supports DHCP. Nah, kalau ini kita buang DHCP-nya. Caranya kita buat sebuah net tertentu, net network tertentu, klik di sini add new net yang tanda plus. Kemudian, nah ini ada net network baru, kita double klik aja, kita kasih nama no DHCP. Network CIDR-nya kita masukin 192.168.56.0/24. Tapi dia tidak support DHCP. Kemudian klik OK. Oke. Nah, ini yang akan kita gunakan, ini no DHCP. Nah ini yang akan kita gunakan sebagai switch untuk jaringan komputernya, no DHCP. Klik OK. Ininya net network kita buang saja contrengnya supaya nggak terjadi kesalahan. Klik OK. Oke, kemudian di Windows 10 ini kita klik setting. Di bagian network kita ubah attach to-nya jadi net network, tapi pilih yang no DHCP. Oke, begitu juga yang Windows servernya. Di attach to-nya pilih net network, pilih name-nya no DHCP. Begitu juga Windows server yang satunya. Network, net network, no DHCP. Klik OK. Oke, sip. Sekarang kita start servernya. Server yang pertama yang Windows Server Domain Controller. Kemudian kita start yang satunya lagi, yang Server 1. Oke, kita tunggu proses bootingnya. Oke, sekarang kita login ke masing-masing. Oke, yang satunya juga. Oke, di sini server yang domain controller 1 sudah sudah jalan. Nah, sekarang kita ke Windows Server yang SVR1. Oke.
Sesuai skenario, kita akan gunakan JKT Server 1 ini sebagai DHCP server. Oke, kita masuk ke JKT Server 1. Oke. Di sini kita cek dulu IP address-nya. Ini IP address-nya masing-masing statik ya. Saya configure statik. Di sini kita lihat di sini. Kita lihat di sini, kemudian klik Ethernet, kemudian ini di sini bagian Ethernet kita lihat IP-nya 192.168.56.11. Ini juga statik. Bagian networknya kita pastikan dulu. Oke, 192.168.56.12. Kalau kita ping ke server DC ya, ping 192.168.56.11. Oke, dia bisa ngeping ke domain controller. Jadi kedua perangkat ini terhubung di satu jaringan yang sama. Ini kita tutup dulu, ini juga kita tutup di sini. Oke, sekarang kita configure di HCP server. Caranya kita klik manage, kita add roles and features, kita tambahkan role di sini sebagai DHCP server. Kemudian klik next lagi. Oke, klik next lagi. Oke, di sini kita pilih yang DHCP server. Nah, DHCP server di sini kita ditanya, kita di sini ada beberapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DHCP server ini. Klik add features aja, kemudian klik next. Di sini ada fitur tambahan lagi. Kalau kita mau tambahkan fitur apapun di sini, tapi kita nggak akan tambahkan, jadi klik next saja, kemudian next lagi. Oke, klik saja restart the destination server automatically if required. Klik yes, kemudian klik install. Oke, ini sedang proses install, kita tunggu sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Kemudian kita bisa klik close. Nah, di sini ada peringatan notification complete the DHCP configuration. Kita nggak akan klik dulu, kita klik tools. Nah, di sini ada menu baru namanya DHCP. Kalau kita klik, nah di sini konfigurasi DHCP server dari JKT Server 1 yang sukasuka.com. Nah, di sini ada IP version 4, server option. Nah, ini kalau tandanya sudah hijau berarti kita siap gunakan. Kita tutup dulu. Oke, kita klik notification-nya complete DHCP configuration. Klik next. Oke, use the following user credential. Nah, ini user credential ini siapa user yang punya otoritas untuk mengkonfigurasi DHCP server. Kita bisa gunakan administrator dari dari domain sukasuka atau kredensial yang lain kalau seandainya kita punya, tapi kita nggak punya username di sini, username selain administrator belum kita konfigur, atau kita bisa klik skip AD authorization, tapi nggak disarankan kita pilih yang ini karena security issue. Oke, kita pilih aja yang paling atas, kemudian klik commit, close, ya selesai. Oke, di sini ada notifikasi sudah selesai semuanya. Kemudian kita klik tools, kemudian DHCP. Nah, sekarang kita bisa mulai konfigur DHCP server di sini. Di bagian sini klik IP version 4. Nah, di sini ada server option, policies, filters, nah ini dan sebagainya. Dan kita bisa buat range IP yang akan digunakan sebagai DHCP server. Karena sesuai dengan skenario yang kita buat, mana tadi? Oke, kita bisa assign scope IP address tertentu. Oke, untuk membuat scope IP address, kita di bagian IP version 4 ini klik kanan, kemudian klik new scope. Oke, klik next. Nah, namanya apa? Nama scope IP addressnya kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama Jakarta. Nah, karena ini kantor Jakarta. Description yaitu IP untuk kantor di Jakarta. Klik next. Oke, start IP address-nya.
kita bisa start IP address-nya, kita tentukan range-nya 192.168.561 sampai 192.168.56.254. Karena sesuai dengan skenario yang kita buat, kita lihat IP-nya di sini 192.168.5612 sama 5611 di satu range. Saya lupa kasih /24 di belakangnya. Ya, oke, sorry ya. Oke. Untuk length subnet mask-nya ini 255, 255, 255 atau /24. Oke, klik next. Oke. Add exclusion and delay. Exclusion IP address. Karena kita akan menggunakan range yang dari 1 sampai 254, kita harus bikin exclusion range. Artinya ada range tertentu yang tidak akan masuk di DHCP. Kenapa? Ya karena itu untuk perangkat tertentu, contohnya server. Kita masukin aja 192.168.56.1 sampai 192.168.1 sampai 20 deh misalnya. Kemudian klik add. Oh ya, 56, sorry. Kok 1. Oke, 56.20. Add. Oke. Jadi range ini tidak akan dimasukkan ke dalam DHCP. Karena kan antara 1 sampai 20 ini akan digunakan sebagai alat. 1 itu untuk router, 2 sampai 20 itu adalah untuk server. Oke, klik next. Oke, di sini duration scope listnya mau berapa lama. Jadi IP address yang diassign ke perangkat itu mau berapa lama? 8 hari. Di sini defaultnya 8 hari, 0 jam, 0 menit. Jadi cuma 8 hari saja. Oke, klik next aja nggak apa-apa. Oke, mau dikonfigur sekarang? Yes, klik next. Oke, ini IP router. IP router ini kalau di network di IP perangkat routernya atau switchnya. Kalau dia layer 3. Oke, kita masukin aja 192.168.56.1. Klik add. Ini router ini gateway-nya. Oke, klik next. Nah, ini parent domain akan otomatis isi sukasuka.com. Ini boleh diisi, boleh enggak, tapi kita kosongkan saja dulu. Atau kita bisa isi juga DNS server, server name-nya apa. Oke, tadi kita waktu praktek join domain, kita kan masukin DNS servernya 192.168.56.11. Di sini udah diisi, jadi kita nggak perlu isi lagi. Kalau seandainya ada DNS server lagi, kita bisa isi di sini server name-nya dan IP address-nya berapa. Tapi di sini sudah ada, kita nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian klik next saja. Oke, Win server ini boleh diisi, boleh enggak. Ini terutama untuk NetBIOS, untuk perangkat yang masih membutuhkan NetBIOS. Tapi NetBIOS itu digunakan untuk perangkat zaman dulu banget yang pernah saya ceritain tahun 90-an dan sebelum 2000. Jadi kita bisa abaikan, kita kosongkan saja. Next. You want to activate the scope now? Oke, klik next dan finish. Dah jadi deh. Di sini ada scope namanya 192.168.56.0. Ini untuk Jakarta. Oke. Kalau seandainya terjadi kesalahan, kita mau rename ini, bisa aja kita klik kanan, terus klik properties. Nah ini, scope name Jakarta, description IP untuk kantor Jakarta. Kita mau ganti, kita misalnya jangan Jakarta, misalnya Jakarta 1, misalnya Jakarta 1. IP untuk ini IP untuk Jakarta kelompok 1. Oke, klik OK. Sebelum klik OK, kita bisa cek sini DNS-nya, advance-nya, apa-apa yang mau kita cek di sini ya, kita klik OK saja. Dah, selesai. Oke, di sini kita bisa bikin scope lagi yang lain. Scope-nya misalnya ya klik klik aja di sini kalau kita mau bikin
new scope lagi, bisa new scope, klik next. Oke, kita pilih namanya Jakarta 2. Oke, ini cuma contoh aja ya, saya cuma contohkan aja, misalnya IP Jakarta 2. Next. Oke, start IP addressnya 192.168.57.1, endnya 192.168.57.254. 2 aja deh sini, jangan 1. 2, klik next. Oke, exclusionnya misalnya 192.168.57.1 sampai 192.168.57.100. Oke, klik add. 192.168.571. Oke, 10 aja deh, mau nggak? It not subnet of the overall range. Kenapa ya? Oke, kita black dulu. 254. Oke, 192.168.254. Oh iya, ini harus saya ganti 2 sesuai dengan sebelumnya ya, range-nya dari 2 sampai 254. Oke. Kemudian misalnya di sini 100 deh. Atau 10 aja nggak apa-apa. Add, kemudian next. Oke, 8 hari. Yes. Oke, use by the client 192, ini routernya 168.57.1. Oke, klik add. Next. Oke, ini next nggak apa-apa. Kemudian next lagi, finish. Dah selesai. Ini Jakarta 1 kita bisa edit properties. Startnya jangan 1 tapi 2 aja, karena 1 buat router. Oke, kita bisa buat lagi. Saya mau buat lagi nih beberapa kelompok IP address pool. Oke, saya sudah buat beberapa range scope dari 192.168.59.0. Nah, ada yang 192.168.56.0, 57, 58 dan 59. Oke, di sini kita bisa lihat ada scope yang 192.168.560, 570, 580, 590. Nah, ini ada namanya Jakarta 1, 2, 3, 4. Ini contoh aja, saya cuma mau bikin 1 tadi, tapi saya contohin di sini karena kita akan coba yang namanya multiple DHCP scope. Tadi kita sudah bikin assign scope IP address tertentu. Oke. Kita bisa manajemen IP address ini, DHCP pool ini, kita bisa kelompokkan lagi. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4 pool. Beberapa pool ini kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Caranya klik kanan IP version 4, kemudian new super scope. Nah, klik next. Kita namanya misalnya gedung 1. Nah, gedung 1 ini mau masukin yang mana aja? Jakarta 1, 2, 3, 4. Misal kita pilih aja nih 1 dan 2. Klik next. Klik next. Dah jadi deh. Nah, ini Superscope gedung 1. Superscope gedung 1 ada Jakarta 1, ada Jakarta 2. Ini cuma untuk pengelompokan aja ya biar lebih gampang. Kita bikin new Superscope lagi. Next, terus gedung 2. Next. Nah, pilih aja semua. 3, 4. Next. Finish. Jadi deh. Nah, jadi kelompok pool tadi, beberapa range pool tadi kan banyak banget. Ada 4. Nah, kita kelompokin lagi supaya lebih sederhana. Ada gedung 1, ada gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada scope Jakarta 1, Jakarta 2. Ini contoh aja ya. Saya contoh aja di sini. Kita buat address pool. Jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa yang namanya DHCP pool itu menjadi kelompok-kelompok lagi. Ya, paham ya?
Paham dong? Gampang ini. Oke, itu tadi multiple DHCP scope. Kita kelompokkan beberapa pool menjadi kelompok tertentu. Sekarang kita masuk ke DHCP reservation. Apa itu DHCP reservation? Jadi kita sudah buat scope si contoh di gedung 1 ini yang Jakarta 1, kita sudah buat scope range-nya di 1918562 sampai 254, tapi ada exclude-nya. Jadi ada yang di exclude range-nya tadi di bagian scope option. Bukan di scope option tapi address pool. Nah ini di address poolnya validnya kan di 19168 2 sampai 254, tapi ada yang kita exclude 192.168.561 sampai 20 karena untuk alat biasanya, untuk alat dan untuk server biasanya ya. Oke, kita bisa buat pengecualian lagi reservation. Reservation itu misalnya kita punya perangkat namanya printer, tapi range-nya ada di range yang 2 sampai 25, di range yang 21 sampai 254. Karena yang 1 sampai 20 ini kan nggak di DHCP. Nah, yang 21 sampai 254 ini masuk di DHCP. Nah, antara 20 sampai 254 kita bisa reservation, kita bisa pesan tempat istilahnya. Untuk sebuah perangkat lain contohnya printer, kita klik kanan new reservation. Nah oke, reservation name-nya apa, misalnya printer IP address-nya berapa, yang belakangnya misalnya 30 deh 192.168.560. MAC address. Oke, MAC address dari perangkat yang mau kita exclude yang kita mau reservation. Kalau printer biasanya pasti punya MAC address. Semua perangkat punya MAC address, termasuk printer. Biasanya MAC address itu ada di stiker di belakang printernya. Itu ada 12 digit 12 digit hexadesimal, ID hexadesimal. Kalau kita buka command prompt ipconfig/all, nah ini kita tahu yang namanya physical address atau MAC address. Ini ada 12 digit bilangan hexadesimal yang harus kita masukkan. Kita masukin si printer itu, contohnya misalnya 1200 AF 2290 tuh waga 4 6 cupan lan las 12 kurang, misalnya AA belakang ya. Oke, misalnya description apa ini, misalnya printer laserjet. Oke, klik add. Dah jadi deh, klik close. Nah udah di sini jadi IP si yang belakangnya 30 ini akan digunakan printer, nggak akan direservasi sebagai DHCP server, tidak akan direservasi sebagai perangkat lain kecuali hanya printer saja. Oke, paham ya? Paham dong, gampang banget ini. Oke, di sini kita bikin banyak ini ya, banyak scope ya, scope DHCP pool. Tapi misalnya beberapa scope ini yang mau kita hapus. Gimana caranya? Misalnya saya mau ngapus si super scope gedung 2 karena gedung 2-nya mau dikosongkan misalnya ya. Orang-orangnya mau pindah. Untuk menghapusnya gampang, klik kanan aja yang super scope gedung 2, kemudian klik delete. Nah, ditanya mau ngapus, benar nih? Ya oke, yes, hapus. Dah, selesai. Oke. Nah ini jadi ada si Jakarta 4, Jakarta 3 tetap masih ada, cuma poolnya aja tadi yang dihapus. Poolnya dari si DHCP pool si Jakarta 3 dan 4. Nah, tapi kalau mau kita hapus juga yang Jakarta 4 ini gampang, klik kanan aja di sini terus delete. Benar mau dihapus, ya udah hapus aja nggak apa-apa. Yang 3 juga hapus. Oke, hapus aja nggak apa-apa. Oke, sekarang tinggal 2 nih, tinggal si gedung 1 doang. Oke, ini kita delete saja nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang tinggal jadi si Jakarta 1 dan Jakarta 2. Jakarta 2 saya hapus aja. Kita atau mau deactivate juga bisa. Kita nggak hapus tapi kita cukup deactivate. Kalau deactivate berarti dia nonaktif, DHCP-nya nggak bakal kepake. Tapi saya nggak akan lakukan itu. Saya hapus aja. Delete. Yes, dah selesai.
Nah, sekarang tinggal satu doang poolnya nih, si Jakarta 1. Kalau kita lihat address poolnya, dia 192.168.562 sampai 254. Sedangkan yang range 1 sampai 20-nya dia di exclude, tidak akan masuk ke DHCP. Oke, jadi setiap perangkat yang join domain nantinya akan dapat, yang terhubung ke jaringan ini akan dapat IP dari DHCP ini, DHCP address ini. Oke, kita coba ya, kita praktek. Kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini ada Windows 10. Saya coba start. Cek dulu networknya. Oke, udah network, no DHCP. Oke, klik start. Oke, Windows 10-nya lagi starting. Oke, sekarang kita coba login. Oke, kita masuk ke command prompt, kita masuk ke ipconfig. Dia dapat IP-nya berapa di sini? Oke, cek, kita lihat IP-nya di sini. 192.168.56.21. Subnet mask-nya 255.50, default gateway-nya 256.1. Dari mana dia dapat ini? Tentunya dari DHCP server. DHCP server yang tadi kita configure di Windows Server yang di sini. Nah, yang JKT SVR1. Nah, ini dia dapat IP address dari DHCP server di server ini. Kalau seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain yang Windows 10.2 ini, kita klik setting dulu, kemudian network, kemudian pilih Net Network, pilih yang no DHCP, klik OK, kemudian kita start juga. Oke, kita tunggu, dia lagi jalan. Oke, kita login. Oke, kita masuk ke command prompt, kemudian ipconfig. Oke, 56105. Kok 105 ya? Oke, ini ada kesalahan. Oke, sebentar. Oke, ini saya shutdown dulu. Oke, saya jalankan lagi. Oke, kita rahasia passwordnya. Oke, kita masuk ke ipconfig. Jangan-jangan dia masih statik. Oke, kita masuk kontrol. Oke, kita ke network sharing center, details, DHCP enable. Udah benar. View advanced system setting. Oke, ini sekalian kita troubleshoot ya. Dia masih workgroup. Kita masuk ke ipconfig release, kemudian kita renew. Masih 105. Oke, kita coba lihat Windows yang lain. Ini nggak usah. 5621. Ping 192.168.5621. Mau nggak dia ngeping? Oke, bisa ngeping. Di sini 105. Ping 192.168.56.105. Oh ya, dia nggak bisa ngeping karena firewallnya nyala ini di sini. Di sini belum saya matiin. Tapi kita cek aja ke servernya, ke server yang di sini.
Oke, di sini. Nah, di sini kita memang dia dapatnya 105 karena IP address yang di-assign ini nggak selalu berurut. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Saya pikir ada masalah. Oke, kita lihat di sini di address listnya di servernya, server SVR1 ini di DHCP poolnya kita lihat address list. Jadi address list yang dipakai di sini ada di belakangnya 21, ada yang 105. 21 ya yang ini nih Windows 10 1, yang 105 ini Windows 10 2. Yang ini yang ini. Oke. Oke, jadi kedua perangkat ini terhubung ke DHCP server. Kita lihat list expiration-nya kapan dia expired-nya. Jadi IP address-nya dipinjamkan selama 8 hari ini. Kalau dia masih terhubung selama 8 hari ya dipakai terus. Tapi kalau lewat tidak terhubung, sudah 8 hari tidak terhubung, ya dia akan dapat IP address yang lain. Oke, intinya seperti itu. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas konsep DHCP server beserta prakteknya. Kita tadi sudah assign scope IP address tertentu, kemudian membuat multiple DHCP scope, yaitu DHCP multiple DHCP scope yang isinya DHCP pool, dan membuat DHCP reservation. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.